Hai, halo Greeners. Selamat datang di podcast Samara, suara mahasiswa peduli alam. Bersama saya, Khalil Gibran dari Prodi Teknik Industri. Pada podcast kali ini, di Laboratorium Bimbingan dan Konseling sudah datang nih narasumber kita, yaitu ada Kalia. Halo Kalia, gimana kabarnya nih Kak? Halo Kak Khalil, kabar baik. Ya, halo Greener, sebelumnya perkenalkan saya Siti Amarana Utari dan akrab dipanggil Lia dari Prodi Sastra Inggris Angkatan 21. Dan kebetulannya di periode saat ini saya diamanahi sebagai Ketua Umum dari Green Campus Community. Oke, terima kasih Kalia. Jadi tahun ini tuh GCC tuh ada di periode ketiga ya Kak. Nah, untuk awal pembentukannya itu seperti apa sih Kak GCC itu gitu? Jadi awal mulanya dulunya itu namanya Green Campus Kak. Jadi itu dulu Oh, oke. ada sekitar 8 mahasiswa yang sekarang menjadi steering committee, dan di tahun 2021 tepatnya tanggal 1 Juni itu Green Campus Community dibentuk dan disahkan pada tanggal 1 September 2021 dengan kepengurusan sekitar 114 dengan 5 divisi. Itu ada riset dan keilmuan, pelatihan dan pengabdian, kewirausahaan, humas, dan juga media publikasi. Dan di tahun kedua, periode 2022 itu GCC dengan kepengurusan sekitar 24 orang dengan 6 divisi, internal eksternal, riset dan keilmuan, kewirausahaan, pelatihan pengabdian, dan juga media publikasi. Dan untuk di tahun ketiga, pada kepengurusan sekarang juga masih sama, 6 divisi, itu dengan anggota sekitar 83 anggota. Oke, banyak sekali ya Kak untuk anggota GCC itu Iya. sendiri. Jadi kita sudah tahu nih sejarah GCC gitu. Nah, untuk fungsi GCC itu sendiri tuh seperti apa ya Kak? Misalnya fungsi bagi mahasiswa Kak atau fungsi bagi kampus gitu kan GCC sendiri mempunyai tujuan. Nah, mungkin bisa dijelaskan tujuan dari GCC itu sendiri seperti apa Kak? Oh iya. Untuk secara rincinya aja ya Kak. Jadi Oke. GCC ini tujuannya adalah untuk menyadarkan dan mengajak mahasiswa untuk sadar dan peduli terhadap lingkungan, dan menjadikan GCC wadah kajian, Mm-mm. diskusi, dan juga forum untuk berdiskusi terkait dengan isu-isu lingkungan seperti itu. Mm-mm. Mungkin tadi kan itu fungsi GCC bagi mahasiswa. Nah, bagi kampus itu ada nggak sih Kak fungsinya gitu? Kalau untuk kampus sendiri, kan kebetulan di tahun ini tuh kampus sudah mengikuti pemeringkatan dari UI Green Metric. Nah, Mm-mm. itu merupakan penilaian kampus hijau berkelanjutan yang Iya. tarafnya internasional. Jadi, keberadaan GCC di kampus itu juga berdampak untuk kampus karena beberapa program-program kerja dari GCC sendiri itu banyak dikitnya mendorong kampus untuk memenuhi indikator yang ada dari Oke. UI Green Metric itu. Nah, kan disenggol tuh Kak, itu apa tadi ada UI Green Matrix. Nah, mungkin dijelasin dulu tuh Kak, UI Green Matrix tuh apa gitu, secara terperincinya. Ya, jadi UI Green Metric ini adalah pemeringkatan kampus hijau berkelanjutan yang Mm-mm. tarafnya internasional, dan kebetulan untuk di Indonesia ini udah ada sekitar 101 kampus, di Oke. antaranya kampus kita juga termasuk. Dan ini merupakan tahun kedua juga. Kedua. Di tahun pertama itu UAD mendapatkan peringkat 42 nasional, itu Mm-mm. di kategori pendatang terbaik, dan di tahun selanjutnya UAD mengalami peningkatan sekitar naik Dua dua tingkat. peringkat ya. Oke. Jadi UI Green Matrix ini merupakan salah satu ini ya, kayak penilaian juga kan buat Iya, kampus, iya. lingkungan kampus tuh seperti apa, apakah sudah memenuhi kriteria-kriteria. Nah, itu kriterianya sendiri tuh kayak gimana ya Kak? Misal bisa disebut kampus itu sudah memenuhi syarat tuh kriteria-kriterianya seperti apa? Ya, untuk
penilaian dari UI Green Metric ini dilandasi dari 3 pilar, Kak. Itu ada, yang pertama ada lingkungan, yang kedua ada ekonomi, dan yang ketiga sosial budaya. Dan ada beberapa indikatornya juga, itu ada infrastruktur, ada air, transportasi, edukasi, sampah, dan juga energi dan perubahan iklim. Oke, berarti ada berapa? Ada 6 Iya. indikator sendiri untuk penilaian dari UI Green Matrix itu. Nah, berarti kita di tahun sekarang ada lagi nggak Kak untuk penilaian UI Green Matrix itu? Di tahun ini ada, Kak, kebetulan mungkin di akhir tahun nanti bulan Oktober, dan dari kampus juga sedang melaksanakan riset untuk datanya Penilaian, itu, ya, iya. untuk data-data yang Iya. dijadikan penilaian Untuk tadi disetorkan ke indikator. ini, ya. Oke. Berarti itu apa ya namanya? Kita sendiri yang melakukan apa ya, riset data yang bukan dari UI Green Matrix atau dari pihak UI Green Matrix yang mendatangi kampus kita, bukan seperti apa? Iya. Oke. Nah, nanti ini kan juga udah dijelaskan mengenai UI Green Matrix sendiri. Kita balik lagi ya Kak ke Green Campusnya sendiri. Nah, di periode sekarang kan di Green Campus ini ada 6 divisi. Ada 6 divisi. Nah, mungkin bisa dijelaskan itu. Divisi ini tuh bergerak di ini, divisi ini bergerak di ini gitu. Mungkin bisa dijelaskan Kak? Oh ya, untuk periode sekarang kan kebetulan ada 6 divisi nih. Ada internal. Internal itu tupoksi kerjanya adalah untuk mengeratkan hubungan antara pengurus dengan pengurus, pengurus Oke. dengan anggota, dan keduanya. Nah, terus ada divisi eksternal, itu tupoksi kerjanya adalah selain menjaga nama baik dari Green Campus, itu juga kayak mencari apa namanya, kerja sama gitu-gitu loh Kak, sama kampus lain. Di program kerjanya juga ada studi banding, termasuk podcast ini juga. Berarti ini podcast termasuk ke dalam proker Iya. eksternal juga ya Kak? Iya. Oke. Dan Lanjut Kak. ada riset dan keilmuan. Nah, riset dan keilmuan ini termasuk divisi yang penting sih di Green Campus Community. Kenapa tuh Kak? Karena seperti dari tujuan Green Campus itu kan menjadikan GCC sebagai wadah kajian dan forum diskusi. Jadi riset inilah yang menjadikan menjembatani untuk mengadakan FGD gitu-gitu. Oke. Terus selanjutnya ada pelatihan dan pengabdian. Nah, ini juga divisi yang terpenting di GCC karena kalau yang namanya komunitas pelestarian lingkungan, kalau misal kita nggak ada action untuk pelatihan dan mengabdi, itu kan bukan komunitas peduli lingkungan ya Kak. Iya. Jadi dari pelatihan dan pengabdian ini kami ada kegiatan peduli lingkungan seperti Earth Love ini kita ada yang namanya susur pantai. Jadi aksi untuk pungut sampah gitu. Terus ada juga pelatihan-pelatihan seperti tanam mangrove. Terus juga ada pengabdian ke desa mitra gitu-gitu. Oke. Lanjut mungkin Kak, baru 4. Selanjutnya ada media dan publikasi. Divisi ini adalah divisi yang memegang atau menyusun dari apa namanya, kayak yang Instagram gitu-gitu, yang mengelola. Terus yang terakhir itu ada kewirausahaan. Jadi ini divisi yang menghasilkan barang dari Green Campus, misal kayak souvenir. Dan di periode kita kebetulan nanti akan ada souvenir tumbler dan juga tas belanja supaya mengurangi sampah plastik gitu. Oke, itu bisa dibeli di mana ya Kak? Misal dari Green Campus sendiri launching produknya, itu kira-kira nih mungkin teman-teman ada yang mau beli gitu. Itu penjualannya atau marketnya tuh di mana gitu Kak? Oh ya, nanti ditunggu aja ya guys di IG Green Campus GCC Wali Official. Berarti dipantengin terus ya guys untuk misal kalian mau beli tumbler atau apapun itu yang nantinya dari Green Campus ini akan keluarkan gitu, akan di launching gitu. Nah, tadi kan sudah dijelaskan nih apa ada beberapa
divisi kan Kak, benar? Iya, Ya, divisi. divisi. Oke. Nah, itu apa sih program-programnya tadi selain Earth Love atau kayak pengabdian gitu. Nah, mungkin ada gebrakan atau program dari GCC ini sendiri gitu untuk kedepannya ataupun yang udah terlaksana gitu, Kak. Nah, kalau dari program-program yang berada sebelumnya itu udah terlaksana pelatihan dan pengabdian itu ke desa-desa mitra. Itu ada pelatihan dan pengabdian pembuatan ekobrik cangkang telur, terus juga ada pelatihan pengabdian pembuatan sabun dan lilin. Terus kemarin juga alhamdulillah kita lolos PPK Ormawa di lingkup kampus itu kita mengadakan pengabdian di desa Sumberwungu, Tepus, Gunung Kidul. Nah, kebetulan kegiatan itu baru saja selesai di tahun ini di Februari kemarin. Dan di periode kita, alhamdulillahnya kita juga lolos PPK Ormawa di tingkat nasional di desa Keren. di desa Caturharjo, Pandak Bantul. Itu yang PPKO sekarang tuh mengusung tema apa ya Kak, kalau boleh tahu? Mesti di-spill dikit aja. Oh, ya. Jadi Green Campus ini kebetulan dari PPKO yang sebelumnya dan yang sekarang tuh temanya sama Kak, rumah sampah digital, karena kebetulan kita juga fokusnya ke sampah gitu. Ya kebetulan yang di periode sekarang itu untuk programnya adalah elaborasi dan optimalisasi pengelolaan sampah pada rumah kumpul sampah berbasis aplikasi. Jadi kita kebetulan ada kerjasama dengan aplikasi. Terus nanti warga kan mengumpulkan ke rumah kumpul sampah tuh di desa itu. Jadi nanti bisa diambil oleh pihak dari aplikasi itu. Oke, berarti bekerja sama untuk pengumpulan sampah gitu. Iya. Oke. Nah, mungkin tadi ada beberapa program juga yang sudah terlaksana. Nah, yang untuk kedepannya nih, ada nggak? Ya, kebetulan di bulan ini juga kami mau mengadakan kegiatan penanaman mangrove. Dan dari divisi pelatihan dan pengabdian ini juga sedang merencanakan dan sedang proses untuk pembersihan dan pemanfaatan lahan dari Green Campus yang di kampus 4 yang di belakang samping kantin itu. Itu Berarti situ ada tempat khusus dari. ya itu ada greenhouse-nya, Ada cuma masih greenhouse. kosong. Oke, berarti nanti mungkin mahasiswa sendiri bisa diajak untuk program-program dari GCC itu sendiri gitu. Oke Kak, karena sudah di penghujung podcast, ini dari GCC sendiri punya jargon gak sih Kak? Kita ada jargonnya Kak. Gimana tuh untuk jargonnya sendiri? Ya nanti mungkin kita bareng-bareng ya Kak. Nanti setelah aku ngomong GCC UAD, kita sama-sama bilang Dahlan Muda Penyelamat Bumi. Oke, bisa. GCC UAD, Dahlan Muda Penyelamat Bumi. Oke Kak, mungkin untuk podcast kali ini dicukupkan. Terima kasih untuk Kalia karena sudah datang di podcast kali ini, dan terima kasih juga kepada Laboratorium Bimbingan dan Konseling karena telah menyediakan tempat. Oke, jangan lupa follow Samara untuk podcast-podcast selanjutnya. Bye-bye.